letakkan dalam mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kami telah mewarisi cara hidup yang sia-sia yang telah diwariskan dari nenek moyang kami, Adam dan Hawa, yang telah jatuh dalam dosa. Tapi kami bersyukur melalui pengorbanan-Mu, oleh darah anak domba Allah, Engkau telah menebus kehidupan kami. Bukan dengan perkara-perkara duniawi, kekayaan jasmani, tapi dengan darah yang sangat mahal. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kehidupan kami yang telah ditebus oleh darah-Mu, kami boleh memperjuangkan, mempertahankan iman kami sampai akhir hidup kami, sebagaimana telah dialami oleh almarhumah, boleh mempertahankan iman sampai akhir hidupnya. Demikian yang telah diteladankan oleh Rasul Paulus pada gereja-gereja, bahkan sampai pada gereja zaman akhir ini, bahkan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk cuaca yang baik Tuhan anugerahkan buat kami pada saat ini. Dan biarlah sebelum kami mau mendengarkan suara firman Tuhan yang menjadi kebutuhan rohani kami demi keselamatan jiwa kami, Tuhan sucikan panca indera kami dan Engkau urapi, supaya kami boleh mengerti setiap perkataan firman-Mu, dan kami boleh mengalami pekerjaan firman-Mu, mengalami keselamatan dari firman-Mu. Demikian juga hamba menyerahkan diri. Tuhan, tolong hamba-Mu, Engkau kuduskan, Engkau urapi firman-Mu, urapi kami semua. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, selamat sore. Salam sejahtera buat kita sekalian, salam. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur dalam kesempatan ini. Tuhan memberikan kita cuaca yang baik, memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk boleh menikmati kasih karunia Tuhan, perpanjangan umur, terutama kesempatan untuk kita boleh mempersiapkan diri. Sebab siapapun kita manusia satu saat akan berhadapan dengan Tuhan, akan dijemput oleh Tuhan. Tuhan menjemput setiap kehidupan manusia dengan dua cara, baik secara pribadi melalui kematian seperti yang dialami oleh almarhumah saat ini. Bahkan Tuhan menjemput kita secara massal, yaitu pada saat kedatangannya kali kedua. Semua tidak akan luput. Itu sebabnya kita bersyukur sampai hari ini masih diizinkan Tuhan hidup, dan kita memanfaatkan supaya hidup kita di dunia ini tidak sia-sia. Ketika satu saat dunia ini akan berakhir, maka Tuhan sudah berfirman bahwa Dia akan menyediakan tempat yang baru bagi setiap kehidupan yang memanfaatkan hidupnya untuk mencari keselamatan, yaitu kota Yerusalem yang baru. Itu kota yang disiapkan Tuhan, dan tidak akan lama lagi bahwa dunia ini akan segera dilenyapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15, biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita manfaatkan untuk memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya
mau mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Judul dalam Alkitab itu di sini dikatakan, penuhilah panggilan pelayananmu. Ini adalah merupakan nasihat terakhir untuk seorang yang bernama Timotius, oleh nasihat dari Rasul Paulus terakhir untuk Timotius yang merupakan anak rohani dari Rasul Paulus. Jadi sebelum dia mengakhiri hidupnya, pelayanannya, dia telah mempersiapkan Timotius ini untuk melanjutkan pelayanannya, sebab berita keselamatan itu tidak boleh berhenti. Jadi dia mempersiapkan Timotius ini, dan ini merupakan nasihat terakhir dari Rasul Paulus untuk Timotius. Kemudian setelah ayat 1-8, kemudian ayat 9 dan seterusnya merupakan pesan terakhir. Biasanya kita kalau melihat orang sudah sakit, menjelang kematian atau sudah usia lanjut, selalu yang ditunggu itu adalah pesan terakhir. Ya. Jadi ini juga merupakan pesan buat kita di akhir zaman ini, menjelang Tuhan menjemput kita, baik melalui kematian maupun melalui kedatangannya kembali. Itu sebabnya sebelum itu terjadi, kita perlu mempersiapkan diri. Saya mau baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dalam 2 Timotius pasal 4. Ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai tercurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, puji Tuhan. Jadi saya katakan tadi, tugasnya Rasul Paulus itu adalah memberitakan Injil dalam perjuangan menghadapi berbagai ancaman, tantangan, penderitaan. Dan apa yang dialami ini diingatkannya kepada anak didiknya, anak rohaninya, untuk melanjutkan pemberitaan firman ini. Ayat yang kedua dikatakan, beritakan firman, baik, siap, sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya, jadi pemberitaan firman itu tidak ditentukan oleh suasana yang baik dalam suasana yang tidak baik sekalipun. Termasuk suasana duka. Seperti saat ini, firman harus diberitakan. Ya. Apa yang harus dikerjakan? Pertama apa? Nyatakanlah apa yang salah. Ya, tentu lewat firman di sini. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Apa itu pengajaran?
pengajaran itu adalah firman. Ya, namanya pengajaran itu selalu berkaitan. Jadi firman Tuhan itu diberitakan dalam dua cara. Pertama, penginjilan. Itu membawa supaya orang bisa percaya kepada Yesus. Tetapi yang kedua, lewat sistem pengajaran. Nah, pengajaran ini tugasnya adalah untuk membawa kita atau mendewasakan rohani kita. Itu lewat pengajaran. Jadi rohani kita tidak cukup hanya sekedar kenal siapa Yesus. Itu tidak cukup. Tapi harus dididik, didewasakan untuk menghadapi hari-hari terakhir. Itu sebabnya memang tidak enak, saudara, kalau kesalahan kita dinyatakan. Tetapi kalau itu oleh karena firman, itu demi keselamatan kita. Amin. Memang tidak mudah, saudara, ya, kita mau disalahkan. Tetapi firman yang diinginkan oleh Tuhan pada akhir zaman, demi, di sini dikatakan ayat yang pertama, demi pernyataannya. Kalau dalam terjemahan lain yang tepat, ini terjemahan baru, dalam terjemahan lain dikatakan demi kedatangannya. Jadi hamba Tuhan dipercayakan untuk mempersiapkan umatnya. Untuk apa? Demi kedatangan Tuhan. Dan yang kedua, demi kerajaan surga. Amin. Jadi firman itu harus ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan. Mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan akan menjemput kita secara pribadi lewat kematian. Tapi secara massal pada saat kedatangannya kali yang kedua yang tidak seorang pun sekarang mengetahui, termasuk Yesus. Tetapi satu saat, pada saat Yesus akan datang, kedatangannya itu akan diberitahu lewat hamba-hambanya. Sama seperti penghukuman terjadi pada zaman Nabi Nuh. Pertama, Nuh hanya diperintahkan untuk membangun bahtera yang tidak masuk di akal. Awalnya Nuh tidak mengerti, apalagi manusia pada umumnya tidak mengerti untuk apa bahtera ini dan kenapa harus dibangun di atas gunung. Dan itu tidak masuk di akal. Tetapi rencana Tuhan satu saat akan diungkapkan. Tetapi ini perintah Tuhan dan itu dikerjakan oleh Nuh seperti yang diperintahkan Tuhan, tepat. Tidak ditambah, tidak dikurang sampai ukuran-ukurannya. Tapi akhirnya satu saat setelah pekerjaannya selesai, ya, setelah pemberitaan firman selesai, pembangunan bahtera selesai, yang membangun bahtera itu membangun rohani lewat firman Tuhan. Itu sekarang hamba-hamba Tuhan itu digambarkan seperti Nuh, mempersiapkan keselamatan sidang jemaat. Amin. Itu tugas dan itu tanggung jawab hamba Tuhan. Itu sebabnya pemberitaan firman tidak boleh tujuan lain. Itu demi mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan kembali dan demi kerajaan surga. Supaya setiap kehidupan yang sudah siap dipersiapkan diri layak untuk masuk kerajaan surga. Jadi bagi yang mau dipersiapkan oleh Tuhan harus rela kesalahannya dinyatakan. Amin. Lewat pengajaran dan kesabaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Apa itu? Dari Kejadian sampai Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ditulis oleh hamba-hamba Tuhan. Tidak masuk di akal kalau Musa bisa mencatat kitab Kejadian. Sementara waktu itu dia belum lahir. Tapi dia bisa mencatat secara terperinci. Catat. 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis oleh Musa. Saya kira sekarang ini sulit untuk orang bisa mencatat. Jangankan mencatat, menyalin saja. Ya, saya pernah melihat bahwa dari gereja Gemis pernah mencatat, menyalin perjanjian baru sampai selesai dengan bahasa Tagulandang. Ya, itu menyalin. Tapi kalau disuruh bikin sendiri, belum tentu. Bahkan itu pun namanya manusia. Saya kira walaupun itu kelihatan baik,
tapi belum tentu itu sempurna seperti asli. Namanya juga manusia. Tapi mereka-mereka yang dipercayakan untuk menulis ini, itu dituntun oleh Roh Kudus. Begitu juga Yohanes, Rasul Yohanes. Yohanes itu ada dua ya. Satu nabi. Itu nabi yang terakhir yang membaptis Yesus, itu nabi. Ya, kita harus tahu, jangan sampai orang Kristen tidak bisa bedakan mana Yohanes muridnya Yesus, mana Yohanes yang membaptis Yesus. Harus tahu ya, yang membaptis Yesus itu nabi. Nabi terakhir. Mungkin ada yang baru tahu ya. Ya, puji Tuhan, bisa hadir di sini tidak kebetulan kalau baru tahu. Ya. Jadi yang menulis kitab Wahyu itu adalah Yohanes, muridnya Yesus, murid yang paling muda. Itu rasul, bukan nabi. Dia mencatat kitab Wahyu yang notabene dia sendiri sudah tidak ada. Dia bisa catat kitab Wahyu itu. Padahal dia sendiri sudah tidak ada. Sebelum terjadi dalam kitab Wahyu ini, dia sudah catat lebih dulu. Kira-kira ada manusia pintar bisa seperti itu? Kalau bukan dituntun oleh Tuhan. Makanya dalam kitab Yesaya pasal 34, ya terserah saudara mau catat, mau rekam, mau hafal. Yang pasti lebih baik saudara buktikan. Ya, memang kita harus membuktikan. Kalau tidak, nanti kalau ada nabi palsu ngomong begini semua dipercaya. Tidak, harus buktikan. Ya, saya senang kalau saudara bisa membuktikan setiap apa yang saya sampaikan. Ya, harus ada bukti. Jangan dengar-dengar, oh iya betul. Ya, harus kita sebagai orang Kristen itu harus teliti. Karena menjelang kedatangan Tuhan, firman Tuhan sudah katakan, pertama tanda kedatangan Tuhan, tanda kesudahan dunia. Nomor satu Tuhan katakan apa? Waspadalah terhadap penyesatan. Manusia pertama jatuh dalam dosa karena apa? Penyesatan. Seperti yang terjadi pada Adam dan Hawa. Begitu juga kita. Kalau Adam yang diciptakan langsung oleh tangannya Tuhan bisa disesatkan oleh nabi palsu, oleh iblis. Siapa saya? Siapa kita? Yang belum tentu baca firman Tuhan. Adam dan Hawa dengar langsung dari Tuhan, bisa disesatkan. Apalagi kita yang tidak suka dengar firman, tidak suka baca firman. Betul enggak? Betul atau betul? Ya. Jadi jangan main-main, sudah kita harus, apalagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau tidak menguasai firman Tuhan, ya jangan jadi hamba Tuhan. Ya, kalau jadi hamba Tuhan itu harus menguasai supaya bisa mendewasakan jemaat untuk tidak menjadi jemaat yang gampang disesatkan. Itu nomor satu, waspadalah terhadap penyesatan. Hamba Tuhan bisa disesatkan. Kalau tidak, firman ini tidak menjadi daging, tidak menjadi pengalaman, hanya teori. Bisa, ya. Jadi di sini dikatakan dalam Yesaya 34 ayat 16. Ya, di sana saya tidak membacakan, yang mau baca silakan, mau catat, mau buktikan silakan. Di sana dikatakan semua firman itu bagaikan satu mata rantai. Satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Ya, satu mata rantai. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu semua adalah satu mata rantai. Nah, itu sebabnya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya dari Kejadian sampai Wahyu, walaupun manusia yang mencatat tapi dituntun oleh Roh Kudus. Bermanfaat. Ya, Kejadian sampai Wahyu itu kita harus jadikan itu bermanfaat. Dengan cara bagaimana? Diwahyukan, diilhamkan, dibukakan. Kalau tidak, ya kita hanya membaca sebatas tulisan. Betul enggak? Sebatas huruf. Kalau dalam 2 Korintus dikatakan kalau sebatas huruf, itu mematikan. 1 Korintus 8, kalau firman jadi pengetahuan, kita bisa jadi sombong. Ya. Jadi kalau firman hanya sebatas huruf, dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak bermanfaat. Biar kita hafal, biar kita bolak-balik baca.
Tapi kalau itu dibuka oleh Tuhan, dia akan bermanfaat. Amin. Itu ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Firman itu akan bermanfaat setelah dibuka. Mazmur 119 ayat 130. Jika firman itu tersingkap, terbuka, diwahyukan, diilhamkan Allah, maka dia akan bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar kepada orang-orang bodoh. Dan yang kedua, memberi terang kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Amin. Kalau firman tidak dibuka, ya kita tidak ngerti. Yang bodoh tetap bodoh, yang gelap tetap gelap, yang hidup dalam dosa tetap hidup dalam dosa. Kalau firman tidak dibuka, hanya diberitakan secara hurufiah. Sebenarnya perlu dibuka. Nah, kita punya nyanyian, hampir setiap ibadah kita nyanyikan Mazmur 119 ayat 105. Kalau saya sebut awalnya, semua bisa tahu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman yang bagaimana? Firman yang terang, bukan yang gelap, yang hanya huruf. Amin. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan, jadi di situ dia 2 Timotius 3 ayat 16, dia akan bermanfaat. Pertama, mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Jadi semua dosa kita, seperti pujian tadi, yang cara hidup yang sia-sia, yang tidak sesuai firman, itu dinyatakan oleh firman. Kadang kita merasa, oh ini sudah betul, tapi begitu dengar firman, ternyata tidak betul. Kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, kalau firman itu dinyatakan. Amin. Kalau tidak, yang berdosa tetap berdosa, tapi merasa benar. Nanti firman yang katakan, itu salah. Saya dulu bukan orang baik, saudara. Ya, di hasil sini saja saya masih SMP itu, istilahnya teman-teman itu sudah pemain, tapi tidak kelihatan. Begitu firman ungkapkan, malu saya. Kalau lihat masa lalu bangga, saudara. Di Jakarta jadi jagoan, jadi segala macam, bangga. Tapi begitu begitu mengerti firman, justru malu. Seperti pengalaman Rasul Paulus dulu, pembunuh orang Kristen. Setelah matanya dibuka oleh Tuhan, dia katakan apa? Apa yang dulu dia anggap suatu kebanggaan, sekarang dianggap apa? Sampah. Itu kehinaan. Itu kata Rasul. Setelah dia mengenal Tuhan, dulu bangga, dia bisa bunuh banyak orang Kristen. Ya, begitu juga kita seringkali terhadap sesama, kita dihormati, ditakuti, bangga. Tapi begitu Tuhan datang, mengingatkan bahwa hidupmu itu sia-sia. Ya. Pertama, menyatakan kesalahan. Yang kedua, memperbaiki kelakuan. Baru yang selanjutnya, mendidik orang untuk hidup dalam kebenaran. Ya, kalau kita tidak dididik oleh firman, bagaimana kita mau hidup benar? Roma 3 dikatakan semua orang yang ada di dunia ini tidak ada yang benar. Makanya perlu dididik supaya hidup dalam kebenaran. Ya. Kemudian di sini dikatakan karena akan datang. Tapi kalau saya melihat keadaan sekarang, ini sudah kurang lebih 2000 tahun yang lalu diingatkan oleh Rasul Paulus. Sekarang ini sudah tidak lagi dikatakan karena akan datang. Tetapi sekarang ini sudah waktunya. Sekarang ini sudah waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kenapa? Karena dia merasa sehat. Yang butuh dokter itu orang sakit. Amin. Orang sakit dia butuh dokter. Orang berdosa dia butuh pengampunan. Amin. Orang najis dia butuh penyucian. Orang tidak sehat dia butuh dokter. Jadi orang yang berdosa dia butuh firman. Amin. Dia butuh firman, dia butuh penyucian. Tetapi sekarang kata firman, tapi tidak semua ya. Saya percaya semua yang hadir saat ini butuh firman Tuhan, butuh disehatkan. Amin. Ya, orang sakit kalau dibiarkan apapun, biar cuma pilek, kalau dikasih biar ya lama-lama juga mati. Betul enggak? Diobati. Cuma hati-hati. Kalau masih kecil, kalau panas dingin pilek jangan dikasih sirup. Nanti gagal ginjal. Ya.
Nah, jadi walaupun obat yang dulu kita tahu betul, begitu juga sekarang. Walaupun firman, firman, ya kita mesti waspada firman yang bagaimana dulu. Kalau dosa kita tidak pernah dinyatakan, bagaimana bisa diperbaiki? Tukang servis saja sebelum mengganti alat, memperbaiki, dia cari dulu, diagnosa dulu mana yang rusak. Kalau enggak, yang punya barang bisa bangkrut. Beli ini ganti, begitu diganti bukannya jadi malah tambah rusak. Begitu juga cara Tuhan, didiagnosa dulu. Kalau kita tahu, saya kurang dalam hal ini, saya gampang marah, gampang tersinggung, ya, dan lain sebagainya, kita butuh penyucian. Jadi di sini dikatakan, kenapa? Karena sekarang ini orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi bagi kami sebagai pemimpin jemaat itu harus waspada, jangan sampai kecolongan. Ternyata ada jemaat yang suka firman yang enak, yang lucu-lucu, yang dongeng-dongeng. Itu bahaya. Dan itu tanggung jawab kami sebagai pemimpin. Ternyata waktu dengar firman gak bisa terima. Akhirnya dia lebih suka jajan, cari hamba Tuhan. Apalagi sekarang bebas, cari di Facebook, YouTube, tinggal cari yang enak sesuai selera. Betul enggak? Ini enak, dia enggak pernah singgung. Tapi kalau pendeta itu, waduh, dia suka menyinggung, suka nyindir dan lain sebagainya. Ya, jadi Lisa Manahir ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya. Tapi saya percaya semua yang hadir pasang telinga. Amin. Amin. Ya, tidak ada yang palingkan, kita tidak suka itu. Tapi kita pasang telinga. Ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Makanya saya katakan tadi yang saya sampaikan itu kebenaran. Makanya buktikan di Alkitab saudara. Apa ini kebenaran atau di karang-karang? Ya. Mereka akan memalingkan dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, dongeng itu kan bikin orang enak. Seperti kita tidur di AC, itu dongeng, enak. Tapi kalau penyucian, rasa benar tiba-tiba dikatakan salah, mengantuk itu bisa hilang itu. Ya. Tetapi kuasailah dirimu, ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, karena Timotius itu hamba Tuhan yang muda. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, perhatikan ini ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, almarhumah sebelum-sebelumnya mengatakan sudah capek, sudah lelah. Ya, tetapi puji Tuhan, iman tetap dipelihara, dijaga. Lewat saudara-saudaranya, lewat jemaat diingatkan, lewat rekaman khotbah diperdengarkan. Suatu waktu ditanya sama kakaknya yang urus, sudah lemah, sudah tidak berdaya, ditanya, ada siapa di hati? Ada Yesus. Artinya sampai akhir hidupnya dia tetap memelihara. Yesuslah yang akan menyelamatkan kita. Amin. Itu dipelihara sampai akhir hidupnya. Habis ibadah penghiburan di Hamburg di sana, saya dengan istri, ayo kita singgah. Begitu singgah, memang sudah tidak bisa buka mata, tapi kelihatan masih kuat, bisa bergerak. Saya sudah lihat ini sudah tidak berdaya. Saya sebagai gembala merasa ini seperti Rasul Paulus katakan, darahku sudah mulai tercurah, waktu kematianku sudah dekat. Saya doa, saya serahkan. Begitu didoakan amin, langsung diam, tak bergerak. Saya katakan kepada kakaknya, tidak akan lama lagi. Kemudian kemarin siang ditelepon, istri saya datang dan telepon katakan, Sowani sepulang. Ya. Jadi tenang saudara, betul-betul dipersiapkan, dan ini tanggung jawab hamba Tuhan untuk menuntun supaya imannya terpelihara sampai akhir, seperti Rasul Paulus. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan
dan saat kematianku sudah dekat. Orang dekat dengan Tuhan, seperti Rasul Paulus, dia tahu akan mati. Amin. Dia tahu. Makanya dia sudah persiapan sebelumnya. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 9, dia berusaha selama dia hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Tidak buat kesalahan sama Tuhan, tidak buat kesalahan terhadap sesama. Dia hidup sesuai dengan maunya Tuhan, supaya dia mati dalam Tuhan. Kenapa? Karena ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 10. Kita semua akan berhadapan dengan pengadilan Kristus. Ya. Jadi semua ada bukti-bukti. Nah, itu sebabnya bagi kita selagi kita hidup, mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan juga dengan sesama. Supaya kalau Tuhan menjemput kita secara pribadi, kita ada di surga bersama Yesus. Amin. Begitu juga kalau kita sudah siap, hubungan dengan sesama sudah baik, dengan Tuhan sudah baik, begitu Tuhan datang kali kedua, kita akan sama-sama berjumpa di atas awan dan masuk di Yerusalem yang baru. Wah, enak sekali sudah. Ya, kita kan gampang, orang mati langsung selamat jalan sampai ketemu di Yerusalem baru. Orang itu di Yerusalem baru, kita belum tentu. Betul nggak? Gampang kan? Sampai ketemu di Yerusalem baru. Gampang. Iya. Orang yang kita selamatkan sampai di Yerusalem baru masuk, kita sendiri nggak tahu mau kemana. Kenapa? Karena tidak mau dipersiapkan. Kalau ditegur firman nggak bisa terima. Ya. Nah, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ada dua. Pertama, dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Berarti ada yang mengakhiri pertandingan tidak baik. Betul enggak? Sekarang musim bola kaki. Ya. Ya, ini karena pertandingan dikaitkan seperti pertandingan bola kaki itu terdiri dari pemain inti, ada cadangan. Betul enggak? Ada pemain inti, ada cadangan. Yang pemain inti dia main susah payah, cadangannya ngapain? Ngapain? Nonton. Pertanyaannya, dia ikut pertandingan? Pemain cadangan ikut pertandingan? Ya enggak, nonton. Yang main, kalau dia ada dua, dia bisa main sampai akhir atau diganti dengan penggantian yang terhormat atau diganti karena pelanggaran, karena kartu merah. Artinya dia menyelesaikan pertandingan dengan cara yang tidak baik. Amin. Ya, kecuali diganti oleh pelatihnya, itu tidak masalah. Jadi secara rohani juga begitu. Kita semua ini harus ikut pertandingan, artinya kita harus jadi pemain. Amin. Harus ikut main dan harus main sampai selesai. Apakah selesai pertandingan atau selesai waktunya oleh pelatihnya? Jangan jadi penonton. Secara rohani apa? Jadi penonton itu kalau dengar firman ya cuma dengar. Dia tidak jadi pemain, artinya apa? Dia tidak kerjakan firman itu. Tidak lakukan. Apa bedanya dengan penonton? Betul enggak? Jadi harus jadi pemain sampai akhir, sampai selesai. Jadi gereja Tuhan itu maunya Tuhan harus terlibat, ikut dalam pertandingan, ikut main. Amin. Sampai akhir. Dan yang kedua, harus memelihara iman. Dua ini harus kita kerjakan. Ikut pertandingan sampai selesai, sampai menang. Kemudian pelihara iman sampai selesai. Kemudian ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Amin. Jadi kita jadi pemainnya kebenaran. Amin.
supaya mahkota kebenaran menjadi pelaku-pelaku kebenaran, pelaku firman. Supaya ada mahkota. Apa itu? Nanti kita baca ayat lain. Itu menunjuk hidup yang kekal. Itu yang akan dipertandingkan oleh Tuhan. Ya, memang dalam pertandingan itu ada pemain, ada penonton. Nah, banyak juga di gereja ada pemain, ada penonton. Amin. Semua mendengar. Ya. Tetapi tidak semua yang melakukan firman. Ya. Kalau kita cuma jadi penonton, mau dikasih hadiah apa? Ya, mau dikasih mahkota apa? Jadi di sini pemain kebenaran atau pelaku firman. Kebenaran itu adalah firman. Dengar baik, ya. Saya ulangi, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi penyelenggara pertandingan itu adalah Tuhan. Amin. Bukan manusia, bukan pendeta. Ya. Tapi Tuhan sendiri yang menyelenggarakan pertandingan iman. Pertandingan iman, ya. Perhatikan, tetapi bukan hanya kepadaku. Nah, ini Rasul Paulus katakan, ini bukan berlaku hanya padaku. Itu harus jadi pemain pelaku pertandingan itu sampai akhir, sampai menang dan memelihara iman. Itu bukan hanya pribadi Rasul Paulus, tapi semua orang diberi kesempatan. Ya. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya, apa semua orang Kristen, apa semua jemaat menantikan kedatangan Tuhan? Tidak semua. Ya, tidak semua. Tidak semua orang Kristen menantikan kedatangan Tuhan. Tidak semua Kristen, tidak semua jemaat, termasuk di jemaat kami. Tidak semua mempersiapkan diri ikut jadi pemain. Tidak semua. Tidak semua mengharapkan kedatangan Tuhan. Kalau orang mengharapkan kedatangan Tuhan, dia akan memprioritaskan, menomorsatukan kedatangan Tuhan dalam hidupnya. Mempersiapkan diri ketika dia dijemput dalam bentuk kematian, dia sudah siap. Amin. Atau waktu tiba-tiba Tuhan datang pada kali kedua, kita sudah siap. Dia menerima mahkota. Nah, ini sangat jelas. Jadi bukan hanya untuk Rasul Paulus, semua orang yang mengharapkan kedatangan Tuhan. Makanya doa saya, semoga yang mendengar firman saat ini seperti Rasul Paulus kata, kita semua diberi kesempatan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ya, menantikan itu bukan tidak mengerjakan apa-apa. Kalau kita menantikan ada kunjungan bupati, misalnya di gereja, salah satu gereja, apa gereja itu mau diam? Tunggu kapan dia datang? Sudah jelas gereja itu akan mempersiapkan segala-galanya. Amin. Alat-alat yang sudah rusak, yang tidak baik diganti. Semua dicat dan lain sebagainya harus sebagus mungkin. Itu baru bupati. Apalagi Tuhan. Tapi kenyataannya kita tidak mempersiapkan kedatangan Tuhan semulia menjemput kedatangan seorang manusia. Itu fakta. Ya. Kita justru mengutamakan yang fisik. Gereja kita perbagus, ya, dikasih mewah, dikasih megah. Pertanyaannya, ketika gereja itu selesai dibangun dengan mewah, dengan megah, biaya yang mahal, pertanyaannya, apa jemaat jadi setia? Yang tidak pernah masuk gereja jadi setia. Oh, orang pikir gereja jadi bagus, mari kita mau setia ibadah. Bisa jamin? Tentu tidak. Malah ada di tempat lain, belum selesai gereja, sudah keluar ribut. Di tempat lain. Ada seperti itu. Jadi untuk mempersiapkan fisik, itu tidak menjamin keselamatan. Saya mau katakan bahwa yang harus kita sadar, yang harus kita persiapkan adalah rohani kita, iman kita. Karena yang mau masuk gereja, mau masuk surga itu bukan orang ke gereja.
Betul enggak? Kita bikin bagus-bagus gereja, kasih mewah. Apa gereja itu yang mau masuk surga? Tidak salah. Tapi jangan sampai rohani kita ketinggalan. Gereja kita lebih mewah dari rohani kita. Jangan sampai. Kalau bisa sama-sama rohani mewah, gereja mewah, ya puji Tuhan. Tapi nomor satu adalah rohani kita yang harus dibangun. Ya, dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Karena masuk surga itu pribadi. Ya, bukan kelompok, bukan organisasi, tapi pribadi. Jadi pribadi yang harus mempersiapkan dirinya untuk kedatangan Tuhan. Jadi nomor satu, untuk mempertahankan iman, ya, bertanding dalam pertandingan iman dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 di sana Rasul Paulus katakan, ikutlah dalam pertandingan iman. Seperti saya katakan tadi, berarti kita semua harus jadi pemain. Ya, 1 Timotius, oke, saya baca ya. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Atau ayat 12 saja ya, 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Ya. Jadi gereja-gereja itu dianjurkan bertanding iman. Berlomba masing-masing. Perlombaan iman. Itu diwajibkan kepada kita. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti ada pertandingan iman yang tidak benar. Betul tidak? Pertandingan iman yang benar itu adalah pertandingan sesuai dengan firman. Kenapa? Karena iman yang benar itu, sekali lagi, iman yang benar itu datang dari dengar firman. Roma 10 ayat 17. Iman itu datang dari mendengar firman. Bukan iman yang dari kandungan. Saya dari kandungan sudah Kristen. Itu bukan iman. Tapi iman itu ketika kita percaya setelah dengar firman. Amin. Itu iman yang benar. Bukan iman dari kandungan. Tapi iman setelah kita dengar firman. Kita dengar firman, kemudian kita percaya. Itu namanya iman. Tetapi itu tidak cukup. Harus disertai dengan perbuatan. Dalam surat Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Apa gunanya kita cuma dengar, tapi tidak melakukan? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Sekarang saya mau tanya, kalau yang tidak ikut bertanding, mendapat hidup kekal? Ya. Jadi ya tidak salah kita berlomba, karaoke, berlomba masampir dan sebagainya. Ya tidak masalah. Esparani. Pertanyaannya, apa hasilnya kita dapat juara, memperoleh hidup yang kekal? Kita memperoleh hidup yang kekal kalau kita ikut pertandingan iman. Baku lawan cepat, siapa yang melakukan firman? Dia juara. Amin. Jadi yang menjadi pewaris kerajaan surga itu adalah yang ikut terlibat jadi pemain, yaitu pelaku-pelaku firman. Pertanyaannya, gampang masuk surga? Seperti yang kita anggap gampang itu. Yang penting percaya. Tidak semudah itu. Dulu kita tidak tahu karena tidak dengar firman ini. Nah, semoga kita dengar firman ini, ternyata masuk surga itu susah. Kalau tidak jadi pemain, tidak pelaku firman, berarti kita tidak ikut pertandingan. Yang mudah mahkota bagaimana? Apa itu mahkotanya? Hidup yang kekal. Ya. Itu sebabnya dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, dalam
Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima itu keadaan manusia zaman akhir. Manusia yang bagaimana? Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Manusia yang bagaimana? Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka ibadah, dengar firman, tapi mereka menolak kekuatan dalam ibadah itu. Kekuatan ibadah, ya, yang mampu menyelamatkan kita itu ada pada firman, itu ada dalam korban Kristus, ya, antara lain. Nah, itu yang diyakini oleh Rasul Paulus sampai dia bisa memelihara iman sampai selesai. Roma pasal 1 ayat 16, aku mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang teguh, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, bukan perkara lain. Pertanyaannya, nah sekarang yang kita nomor satukan hidup di dunia ini apa? Jadi jangan kita melihat, tuh di sebelah sana tetangga saya tidak pernah ibadah, bisa kaya raya, bisa sehat. Tetangganya yang hari-hari ibadah sakit-sakitan, miskin. Saya mau katakan, di dunia ini apapun yang kita capai, apapun yang kita peroleh, itu tidak menentukan bahwa hidup kita nanti ada bahagia. Tidak. Buktinya siapa? Buktinya orang kaya dan Lazarus. Saya tidak perlu baca ini, tidak perlu jelaskan lebih jauh, semua tahu. Orang kaya ini dia sudah dapatkan semua yang dia mau, inginkan. Ada kedudukan, ada harta, ada semuanya. Dia senang. Tapi Lazarus selama dia di dunia dia sengsara. Posisinya selalu di bawah. Tapi orang kaya selalu di atas. Begitu mati, baru kelihatan terbalik. Amin. Begitu mati baru. Jadi di dunia ini bukan jadi ukuran pencapaian kita. Bagaimana mati nanti. Makanya Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 9. Selama dia masih mendiami tubuh, dia berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Jadi kita diberi kesempatan oleh Tuhan begitu panjang. Ya, makanya dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, kita sudah terlalu banyak membuang-buang waktu hidup sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Ya, hidup dalam dosa. Jadi Tuhan katakan sudah cukup waktu kita sia-siakan dengan percuma. Nah, sekarang adalah waktunya kita bertanding. Ya, untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Ya. Bertanding di sini dalam kamus Alkitab itu artinya pertama berjuang. Ya. Jadi mau masuk surga itu berjuang. Ada yang tanya sama Yesus, apakah ada banyak orang masuk surga yang akan diselamatkan? Yesus jawab, berjuanglah untuk masuk melalui jalan yang sesat. Jadi masuk surga tidak seperti yang kita bayangkan, gampang, yang penting percaya, banyak memberi. Itu tidak cukup. Kalau dijamin karena banyak memberi, kasihan orang yang tidak bisa memberi, tidak bisa masuk surga. Amin. Berarti masuk surga hanya orang-orang yang bisa memberi. Jadi perbuatan baik tidak menjamin. Ya. Jadi pertama, berjuang. Yang kedua, arti dari bertanding itu bergumul. Bergumul apa? Ya bergumul, keselamatan itu pergumulan. Amin. Keselamatan itu pergumulan. Perjuangan. Kemudian ikut dalam pertandingan iman yang benar. Nah, kalau pertandingan dalam kamus itu artinya perlombaan. Yang kedua juga pergumulan. Jadi kesimpulannya mau masuk surga itu pergumulan. Ayub pasal 7. Siapa manusia
manusia itu harus bergumul selama dia di bumi. Amin. Bergumul. Apalagi menghadapi masa sukar sekarang, kalau tidak bergumul kita bisa sesat sudah. Bisa mencari nafkah, mencari uang dengan cara yang tidak halal. Menghadapi kesukaran dunia sekarang. Itu sebabnya dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 itu, ya saya mau bacakan ini ya. Setiap berapa kali ibadah saya tidak membacakan ini. 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia zaman akhir. Kita baca, kita perhatikan apa, ada salah satu yang belum ada, belum kelihatan. Semua sudah ada di sini. Kalau bukan ada dalam keluarga kita, di tetangga kita. Ya. Atau di tempat yang jauh, masih sudah ada. Itu keadaan. Karena sudah dikatakan ini keadaan manusia zaman akhir. Nah, sekarang inilah zaman akhir. Dan perkara-perkara ini nyata. Yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah tiba ini belum? Saya sering katakan sama jemaat, Bapak Presiden Jokowi mengatakan apa? Sudah 14 pasien, 14 negara jadi pasien tetap IMF. Untuk apa? Untuk menanggulangi kemiskinan pada negaranya. Bahkan ada yang sudah bangkrut. Bahkan Bapak Presiden katakan ada 60 negara di dunia ini calon miskin. Amin. Oh, salah ini firman? Ya, firman tidak pernah salah. Nah, karena semua serba sukar, semua serba mahal. Apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia yang tidak ikut bertanding, tidak menjadi pelaku firman, apa yang dia kerjakan? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Betul? Orang Jakarta bilang, siapa lu, siapa gua. Di daerah kita masih bagus, masih bisa perhatikan tetangga. Tapi kalau di Jakarta 10 tahun gak kenal tetangga. Mau jadi apa, bukan urusan gue. Nah, itulah keadaan sekarang. Jangankan jauh-jauh, kadang-kadang ya. Nah, mungkin di gereja lain ya, kalau di Hasil tidak ada. Di sesama jemaat yang terjadi apa-apa, tidak mau tahu. Kalau itu sudah ada di gereja kita masing-masing, itu sudah bukti bahwa sekarang akhir zaman. Amin. Masa bodoh tetangga mau jadi apapun. Ya kalau ada tetangga mau meninggal, gerejanya lain, ya ngapain? Bukan orang pejemaat. Ya, bahkan ada pendeta seperti itu. Bukan kita pejemaat kok. Ngapain kita mau datang? Ini. Menjadi egois. Dan menjadi hamba uang. Nah, ini celaka sudah. Sudah orang-orang sudah kerja, punya gaji, tidak puas. Makanya ada yang bilang begini, ada pendeta khotbah, dia bilang gini. Orang kalau kaya itu kebanyakan ya bukan cerita, memang faktanya. Kalau kaya secara jasmani itu tidak pernah puas. Orang kaya punya rumah sampai 10, punya mobil sekian banyak. Ya. Karena dia berhasil. Saking kayanya dia bingung mau tinggal di rumah yang mana. Baju tinggal pilih, baju yang mahal harga berapa tinggal pilih. Akhirnya dia sudah tidak mau pakai. Ujung-ujungnya apa? Dia memilih pakai baju orange. Memilih tinggal di penjara. Karena apa? Kebanyakan rumah. Kebanyakan baju mahal. Lebih baik pakai gratis baju orange. Ya, emas. Wah, itu mau pilih gelang yang seperti apa? Di lemari ada. Sudah malas mau pakai. Lebih baik pakai borgol. Kenapa? Keadaan manusia zaman akhir tidak pernah puas. Amin. Nah sekarang saya mau tanya, apa pelaku-pelaku ini tidak ada di gereja? Kalau di gereja ada pakai KPK, banyak yang pakai orange. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Ya, tidak ada. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu.
Jadi yang tua, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Kita punya anak-anak manis sekarang. Dulu di zaman saya berani orang tua suruh ini kemudian melawan, pawah tuh, tahu tuh itu, visi tanah. Kalau oplak pernah rasa itu? Dulu itu. Sekarang coba-coba masuk penjara orang tua. Ya. Akhirnya apa? Anak-anak ya dilindungi. Merasa dilindungi oleh hukum. Jadi orang tua tidak berdaya. Apa orang tua tidak bisa melakukan apa-apa? Karena takut nanti kena undang-undang. Bisa. Kalau kita orang Kristen, datang di kaki Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa merubah anak-anak kita. Amin. Jadi jangan setelah ada, aduh mau dipukul. Memang caranya untuk memperbaiki anak hanya dengan pukulan. Nomor satu dengan doa. Lutut. Amin. Jadi semua keadaan ini diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya dalam segala hal kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan doa. Bukan kekuatan manusia. Karena kalau kita punya kekuatan sendiri, lihat. Kalau kita nyana pukul-pukul dulu, nyana jadi polisi. Betul enggak? Nyana jadi bupati. Itu karena kita pukul-pukul terus. Itu jangan sampai kita merasa seperti itu. Makanya Tuhan izinkan. Seharusnya anak saya bisa berhasil. Itu karena lutut. Amin. Karena iman. Jadi semua-semua yang dulu kita anggap itu mujarab, sekarang Tuhan katakan semua kembali ke iman kita. Amin. Semua kembali ke Tuhan. Jadi Rasul Paulus katakan di sini, kita mau melanjutkan ya selesai. Dan tidak tahu berterima kasih. Kita punya anak-anak selalu sudah lulus, sudah bisa kerja apa semua. Pak, Ma, kalau bukan papa, mama, kita nyanda jadi begini. Kalau anak-anak kita seperti itu, puji Tuhan. Tapi langkah punya anak seperti itu. Kecuali orang tuanya selalu pasang lutut. Itu keadaan manusia zaman akhir. Sudah berhasil, malah ngata-ngatai orang tua. Tapi semoga orang tua di sini tidak merasakan hal itu. Ya. Tapi ini firman. Kita selalu berharap anak ini mau enggak usah kasih rumah, enggak usah kasih mobil, dengan mereka mau berterima kasih sudah senang. Tapi itu mudah kita dapatkan. Ini zaman akhir. Kata firman. Ya, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya bagaimana bisa menghormati orang tua, bisa berterima kasih kalau tidak pernah masuk gereja, tidak pernah dengar firman. Ya, mau diancam pun tidak ada guna. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Nah, ini bukan cuma anak-anak ini, orang tua dengan tetangga tidak mau berdamai. Ya, daripada berdamai kita pindah gereja lebih baik. Ya. Selama dia ada di situ, kita tidak mau masuk gereja. Nah, pertanyaannya, ketika Tuhan datang, orang yang kita benci ada di pintu surga. Oh, kita ini mau masuk pintu surga, ada dia. Ayo kita berpikir logis saja. Kita tidak mau masuk gereja karena ada musuh. Nah, kalau musuh kita ada di surga, kita mau kembali ke neraka. Ini cara berpikir yang tidak sehat. Makanya perlu ajaran sehat. 1 Timotius 6 tadi katakan bahwa kita perlu latihan ibadah. Itu berguna, bermanfaat. Dan Rasul Paulus katakan jauhilah dongeng. Ya, jauhilah dongeng. Dongeng itu adalah ajaran yang tidak sehat. Jadi yang menyelamatkan kita dalam Roma 1 ayat 16 adalah firman. Bukan ceritanya pendeta. Jadi buat apa kalau pendeta itu pintar bikin cerpen? Semua kembali. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman? Matius 4 ayat 1 dan seterusnya. Kita lihat di sana bagaimana cara Yesus mempertahankan imannya. Mempertahankan kedudukannya, posisinya, haknya sebagai anak Allah.
Waktu setan membawa dia, Roh Kudus membawa dia untuk dicobai oleh setan sampai 3 kali. Kalau engkau anak Allah, siapa di sini anak Allah? Kita semua anak Allah. Artinya kita semua akan diuji, dicobai oleh setan. Apakah kita bisa mempertahankan iman? Yakobus 1 katakan, berbahagialah hai kamu yang bertahan dalam pencobaan, yang mempertahankan iman. Dengan apa kita mempertahankan iman? Yesus sudah kasih contoh dalam Matius pasal 4. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Apa cara Yesus mempertahankan? Kembali ke firman. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Imannya bertahan. Apa setan berhenti? Dia bawa ke atas hubungan. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, malaikat akan menantang engkau. Yesus jawab, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allah. Kembali ke firman, bukan ke laptop. Ya. Ini bukan komeng. Bukan tukul. Ya, kembali ke firman. Yang terakhir, dibawa ke gunung yang sangat tinggi. Kau lihat semua kerajaan dunia ini, kalau engkau sujud menyembah aku, semua akan kuserahkan kepadamu. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau, hanya Allah yang patut disembah. Itu kekuatan full, karena dia mempertahankan iman. Dengan iman kita bisa memindahkan gunung. Dengan iman kita bisa mencabut pohon ara. Amin. Apa itu gunung? Bisa menyingkirkan cobaan-cobaan. Amin. Gunung bisa dipindahkan, bisa dikalahkan oleh iman. Jadi kita mempertahankan iman dengan firman, bukan dengan perkara lain. Dalam Amsal pasal yang ke-10, di sana dikatakan bahwa kita harta itu tidak bisa menyelamatkan kita, apalagi harta yang diperoleh dengan cara yang tidak baik. Kemudian Amsal 11, harta tidak bisa menyelamatkan kita pada waktu murka Tuhan menimpa kita. Tapi yang menyelamatkan kita pada waktu hukuman menimpa ke dunia, yang menyelamatkan kita adalah kebenaran. Ya, Amsal 11, kebenaran. Jadi sekali lagi, yang menyelamatkan saudara dan saya, kita bisa bertanding dengan baik, bertanding iman. Ya, kita harus menjadi pelaku firman. Ya, mempertahankan iman sampai akhir. Semua kembali ke firman. Biar kita mau mempertahankan, ya, menjadi peserta-peserta dalam pertandingan iman, menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah kita menjadi pelaku firman, sehingga kita bisa mempertahankan iman sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita, sebelum akhiri ibadah saat ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau merenungkan firman. Pertama, kita mau bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kalau aku bisa hidup sampai hari ini, berarti sampai hari ini Tuhan masih memberiku kesempatan untuk menjadi pelaku firman, diberi kekuatan untuk bisa mempertahankan iman sampai akhir, sampai Tuhan datang. Masih sehat, masih kuat. Jangan sampai kita tidak berdaya lalu mencari Tuhan. Hidup kita ini diberikan Tuhan adalah kesempatan untuk kita mendengar, melakukan firman, dan melayani Dia sampai Dia datang. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Diberi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hanya musik dengan perlahan. Haleluya. Mari kita merenungkan hidup ini. Apakah kita adalah peserta dalam pertandingan iman yang benar? Apakah kita bisa mempertahankan iman sampai akhir hidup kita? Kita yang masih kuat. Apakah kita bisa mempertahankan sampai kita tidak berdaya? Seperti yang dialami oleh almarhumah. Sekalipun tidak berdaya, dia masih tetap bisa menyebut Yesus. Haleluya. Masih bisa menyembah Tuhan. Berjuang melawan penyakit hampir 3 tahun. Tinggal beberapa bulan. Selalu saya ingatkan, jangan bersungut, jangan ngomel. Untuk mempertahankan iman sebagaimana yang dialami oleh Lazarus. Juga Ayub, seluruh tubuhnya habis, keluarganya habis, hartanya habis, tapi itu tidak pernah mengurangi imannya kepada Tuhan. Dia berhasil sampai garis finish. Dia tidak berbuat salah, baik lewat mulutnya, perbuatannya. Dia mempertahankan pertandingan iman sampai akhir, sampai garis finish. Mempertahankan iman sampai akhir. Sekarang kembali ke kita masing-masing. Kuncinya apa? Mulailah tekun mendengar firman. Dalam kitab Wahyu 1 ayat yang ke-7, ayat yang ke-3, berbahagialah yang membaca, mendengar dan melakukan firman, karena waktunya sudah dekat. Wahyu yang terakhir, Wahyu 22 ayat 7, berbahagialah yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Harta tidak menjamin kita bahagia di akhir hidup kita, tapi firman yang kita praktekkan itu yang menjamin. Kita mau berdiri hari, saya mohon dengan hormat kita mau berdiri. Kasih lompat. Kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan masing-masing. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini jangan kita sia-siakan selagi kita masih kuat. Hidup kita hanya sekali di dunia ini. Setelah dipanggil Tuhan selesai, dan kita harus bertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, haleluya.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, ini doa kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Haleluya. Mari manfaatkan hidup kita yang masih kuat. Jangan kita menyesal seumur hidup. Selagi masih ada firman yang dibukakan, kembali ke firman. Hanya para wanita, semua wanita menyanyikan. Oh Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Inilah Tuhan, seruan kami yang masih diizinkan Tuhan hidup sampai hari ini. Beri kami kekuatan untuk bisa mengikuti pertandingan yang benar, pertandingan iman, untuk boleh memperoleh hidup yang kekal, boleh mempertahankan iman sampai akhir. Kira apa yang dialami oleh almarhumah juga boleh kami alami dalam hidup kami, dengan tidak menyia-nyiakan perpanjangan umur, kekuatan dan kesehatan. Jangan sampai kami terlambat untuk bertobat, terlambat untuk mempersiapkan diri. Tuhan tolong supaya setiap firman yang kami beritakan itu akan bertumbuh menghasilkan keselamatan. Apa yang kami dengar, yaitu kami kerjakan supaya kami boleh mempertahankan iman kami sampai Tuhan menjemput kami, baik dalam bentuk kematian maupun kedatangan kembali. Terima kasih. Hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang mungkin lemah imannya. Tuhan tolong dengan firman ini, dengan roh-Mu, Engkau pulihkan, kuatkan mereka. Mereka boleh mempertahankan iman sampai akhir, sampai kedatangan-Mu. Terima kasih. Bagi mereka yang sakit secara fisik, Tuhan ampuni, Tuhan perdamaikan. Biar sakit penyakit yang Engkau sembuhkan dengan ajaib, oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih. Bagi keluarga yang bergabung, baik suami, keluarga, anak-anak, Engkau berikan kekuatan penghiburan. Biar dengan firman ini, walaupun dalam suasana duka, itu tidak mengurangi iman percaya mereka kepada Engkau sampai Engkau menjemput kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kemurahan kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Dan biarlah Tuhan juga menyertai karena yang akan dibawa ke tempat pemakaman. Tuhan memberkati semua. Berkati keluarga yang bergabung, berkati semua pelayat duka yang telah hadir mendengar firman. Dan bila kami diberkati dan berbahagia ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih, berkati pemerintah kami, berkati pemimpin-pemimpin gereja untuk mempersiapkan umat-Mu masing-masing untuk bertahan dalam iman menjelang hari-hari terakhir di mana dunia makin sukar, tapi biar itu tidak mengurangi iman percaya bahwa Engkau yang menyelamatkan, Engkau yang memelihara, Engkau yang melindungi setiap orang yang berharap kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Pada selesai, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.
Ku